Nah, adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan Max PA ya. Adik-adik dengan tetap berdiri kita akan berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memperbolehkan kami akan memulai ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan lancar dan kami dapat firman yang akan diberitakan juga pada hari ini. Terima kasih juga kakak-kakak Liturgos dan teman-teman yang ada di dalam ruangan ini yang beribadah di rumah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kami. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Semangat kan ya? Harus dong Kak. Nah, iya. Kita akan memuji nama Tuhan dari lagu Senang Jadi Anak Tuhan. Udah tahu belum lagunya? Udah dong. Nah, gimana kita pakai gerakan aja nih Kak, biar makin semangat. Ikutin gerakannya ya. Senang
dipersilakan duduk ya adik-adik. Yang di rumah juga sudah boleh duduk. Adik-adik, kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari teman-teman kita. Ya, ada siapa aja nih kak? Ada adik Fidel, adik Olita, dan adik Jessica. Silakan. Ayo nih, Ayo beri tepuk tangan buat teman-teman kita dong. bersemangat. Ini pemimpinnya ya. Mau nyanyi apa nih? Mau nyanyi? Baca. Kita mau nyanyi lagu baca kitab suci. Nah, teman adik-adik yang tahu lagunya bisa ikut bernyanyi sama teman-teman kita ya. Oke, siap? Mungkin joget ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Tepuk tangan tuh. Awas takut, awas takut. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca ini. Nah, sambil membacanya, adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Ayo adik-adik, berdiri. Yang di rumah juga berdiri ya kak ya. Mazmur Mazmur 37. Yang angka besar 7, angka kecilnya 23 dan 24. Siapa yang udah ketemu? angkat tangan dong yang udah ketemu biar kakak-kakak bisa tahu nih. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Siapa yang belum ketemu? Siapa yang sudah ketemu Yang angkat sudah tangan. gimana?
ketemu minta tolong, bisa minta tolong ke kakaknya. 7 ayat 23. Mazmur 37. Sudah ketemu semua? Siapa yang masih belum? Kayaknya udah ketemu semua nih. Adik-adik yang di rumah pasti udah pada ketemu juga kan ya? Kita akan membaca bersama-sama pelan-pelan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Oke, adik-adik dengan tetap berdiri. Oh, adik-adik bisa duduk. Silakan duduk nih adik-adik. Kita akan memuji nama Tuhan. Dari mana nih Kak pujiannya? Dari Kidung Ceria. Kidung Ceria. Ya, bisa dibuka Kidung Ceria yang nomor 126. Kidung Ceria 126. Kidung Ceria 126 dengan judul Allah Bapa Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari dalam doa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi
di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, dipersilahkan berdiri dan mohon kesediaan adik Beatrice. Ya, mari silakan adik. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amos pasal 5 yang menyatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan. Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lapang akan berkata, wahai, petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan denganmu, firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab ini. Berbahagialah semua kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Dipersilakan duduk. Adik-adik sudah mulai kegiatan di sekolah? Sudah masuk sekolah? Sudah? Gimana ketemu dengan teman-teman? Senang ya? Sudah lama sekali belajarnya lewat Google ya, secara online ya. Jadi ketemu sama teman-teman juga jarang. Nah, pas ketemu sama teman-teman pengalaman pertama Kak? Ada nggak di antara adik-adik yang begitu ketemu temennya karena sudah lama ya nggak ketemu, begitu ketemu, wah beda nih, tampil beda. Ada yang biasanya pergi ke sekolah, pergi saat pandemi, sampai sekarang pun kita menggunakan masker ya. Kalau kita menggunakan masker berarti itu juga menunjukkan bahwa kita nggak cuman sayang diri kita sendiri, juga menyayangi orang lain ya. Itu bentuk rasa sayang kita kepada orang lain, kita tetap menggunakan masker. Nah, kembali ke cerita di sekolah tadi. Saat hari pertama ke sekolah, ada nggak yang diantar mama atau papa atau kakak atau siapa? Ada yang dianterin ke sekolahnya? Ada, ya. Oh, hampir semua ya. Adik-adik yang di rumah, ada yang diantar juga ke sekolah? Oh iya. Nah, yang nggak diantar, coba ya, kalau tadi yang diantar ke sekolah, sekarang yang nggak diantar. 1, 2, ini adik-adik yang hadir di sini nih, 2 orang aja dari sekian banyak yang hadir, hanya 2 aja yang nggak diantar sama mamanya atau papanya atau kakaknya atau siapa ya yang lebih dewasa. Nah, adik-adik, ini ada cerita begini nih tentang permulaan sekolah.
Jadi katakanlah si cantik yang mewakili adik-adik yang banyak ini yang diantar ke sekolah. Si cantik nih diledekin sama si ganteng yang enggak. Sudah besar kok ke sekolah masih diantar. Tentu saja si cantik merasa, loh kok begitu sih temanku ini. Lalu si ganteng bilang, harusnya kalau sudah sekolah, apalagi sudah masuk, nggak perlu ditungguin. Pengalaman yang tidak menyenangkan tidak membuat si cantik balas ke si ganteng. Harusnya tidak seperti itu. Ya kan? Harusnya mengatakan seperti itu ke aku. Aku kan temanmu. Dan hari ke hari belajar berproses di sekolah, bu gurunya minta bikin kerja bakti. Ya, bikin kerja bakti di sekolah. Si ganteng ini nggak mau ikut kerja bakti, bersih kelas itu nggak mau dia. Si ganteng ini ngajak teman-temannya, ada berapa orang diajak, kita aja, ngapain? Kan sudah ada yang membersih ruangan kelas, kan ada Pak Bon yang membersihkan ruang kelas. Mereka ngumpet, nggak mau melakukan apa yang ibu guru minta untuk membersihkan kelas, ya. Mereka ngumpet. Pas mereka ngumpet di satu tempat, adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah seekor kecoa. Si ganteng yang suka temennya, yang suka ngebully temennya, takut setengah mati sama si kecoa. Padahal kecoa itu kan binatang hanya kecil begini ya, tapi dia takut. Saat lari dari ruangan itu, lari nggak lihat-lihat, akhirnya jatuh kaki terantuk sesuatu di ruangan itu, lututnya jadi sakit. Aduh, tolong, aku takut. Ya, nggak ada teman-temannya yang tadi bareng-bareng sudah lari karena mereka juga takut sama kecoa. Lari mereka. Mau ke toilet, loh kok dengar suara si ganteng minta tolong, kenapa ya? Masuk ini ke ruangan itu. Ternyata ditanya, kamu kenapa ganteng? Itu ada oh, kamu takut ya sama kecoa. Kemudian si cantik punya ide, ambil sapu, dia usir kecoa itu. Ya, dia usir kecoa itu dan kecoa itu pergi. Lalu si cantik membantu si ganteng berdiri dan mereka akhirnya jadi teman baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, sepenggal cerita ini mau mengingatkan ke kita bahwa perbuatan yang kan apabila kita menerima perlakuan yang tidak menyenangkan, janganlah kita juga membalasnya dengan yang tidak baik. Ya. Dari cerita ini kita diajarkan kalau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan ke kita doakan mereka. Kita tetap mengajak mereka berteman supaya mereka juga bisa jadi teman kita. Nah, di situ adik-adik cerita tadi membawa kita pada pembacaan firman Tuhan hari ini.
Nabi Amos, ya, Nabi Amos yang seorang peternak domba dan pemungut arah hutan, ya, dia dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan nubuatan yang akan terjadi bagi Israel. Kaitannya bagaimana? Bangsa Israel yang sudah diberikan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, mereka sudah mengalami kehidupan yang baik, mereka sudah menikmati hasil alam dengan baik. Ternyata dalam kehidupan mereka lupa, ya, mereka mulai melakukan hal-hal tidak menyenangkan, mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Contohnya, ya, mereka terutama para pembesarnya, ya, para petinggi bangsa Israel itu, mereka tidak lagi memperhatikan rakyatnya yang lemah, rakyatnya yang kecil, rakyatnya yang berkekurangan. Suka memuaskan diri mereka sendiri. Bahkan mereka tega, ya, menjadikan rakyatnya yang sudah tidak berdaya itu dijadikan budak. Nah, itu kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Sudah pernah mengalami perbudakan di Mesir, tapi begitu mereka dibebaskan, itu yang satunya Nabi Amos minta supaya Nabi Amos ini mengingatkan bangsa cara beribadah yang nggak benar. Cara beribadah yang nggak benar itu gimana? Mereka ikut-ikutan menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel. Jadi Nabi Amos mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Jadi, kalau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, kehidupan mereka akan diberkati. Namun sebaliknya, kalau mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka mereka akan dihukum. Nah, begitu. Jadi bangsa Israel diingatkan oleh Nabi Amos untuk kembali kepada Tuhan supaya bisa terhindar dari penghakiman. Caranya gimana ya supaya bisa
terhindar dari hukuman Tuhan. Caranya adalah dengan melalui ibadah dan doa yang berkenan kepada Allah. Ya. Berkenan kepada Allah, tidak ikut-ikutan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya. Juga diingatkan supaya bangsa Israel hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Ya. Selain berdoa, selain beribadah, juga dalam kebenaran dan kejujuran. Nah, adik-adik juga tugas, yang ngerjain tugas itu adik-adik sendiri atau orang tua, orang lain yang mengerjakan? Mantap. Dikerjakan sendiri, jujur ya, dikerjakan sendiri. Hasilnya apapun, baik atau buruk, yang penting dikerjakan sendiri. Ada tugas, ada ulangan, apalagi ulangan ya. Kalau tugas gitu masih bisalah dibantu oleh orang tua atau kakak atau siapa yang lebih paham. Misalnya tugasnya itu membuat aktivitas menggunakan gunting. Nah, gunting kan tajam ya. Nah, perlu didampingi oleh orang tua atau kakak ya yang lebih dewasa. Jujur ngerjain tugas, hasilnya seperti apa tetap jadi berkat. Ya kan? Karena jujur. Ada ungkapan seperti ini adik-adik. Jelek-jelek asal jujur. Aku cinta sama si jujur. Ungkapan ini mau mengajak kepada kita untuk apa ya? Jujur. Biar kamu jelek, tapi kamu jujur. Akan dicintai, akan dikasihi, akan disayangi. Jujur jadi berkat. Gitu ya. Apa tadi, Dek? Apa tadi? J-U-R. Ya, apa tuh? Jujur, ya. Ya. Jadi firman Tuhan melalui kitab Amos ini mengingatkan juga kepada kita, ya. Kita semua kalau mau berkenan kepada Tuhan, ya, seperti tema nih. Temanya hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Temanya seperti itu hari Minggu ini. Hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus antara lain seperti apa? Contohnya nih, di rumah. Kan mulai dari rumah dulu ya. Kegiatan adik-adik, kebiasaan adik-adik itu mulai dari rumah. Ya. Hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus contohnya gimana? Yang sederhana sekali. Bangun pagi, adik-adik suka menyapa orang tua dengan ucapan selamat pagi mama, selamat pagi papa, selamat pagi mbak. Suka melakukan hal itu? Mulai besok pagi, begitu bangun tidur, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Begitu buka mata, ketemu sama mama, sama papa atau kakak atau siapa yang ada di dalam rumah, sampaikan salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ma. Hal sederhana yang merupakan satu kebaikan buat orang lain. Ya kan? Dengan mengucapkan selamat pagi, kita menyatakan bahwa kita yang sudah diselamatkan sudah boleh menikmati istirahat malam, kemudian bangun di pagi hari dengan sehat, dengan selamat. Kita juga mau menyampaikan selamat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya.
Tadi yang datang ke sini tadi pagi ada kakak pelayan PA di depan. Selamat pagi. Adik-adik membalas sapaan itu enggak? Membalas sapaan itu enggak? Siapa yang membalas sapaan kakak pelayan yang berdiri di depan tadi waktu adik-adik sampai? Dan kakak pelayan bilang selamat pagi. Adik-adik membalas salam itu enggak? Jujur. Tadi katanya mau jujur. Ada yang membalas salam kakak-kakak tadi, kakak pelayan tadi, selamat pagi? Ya dirubah ya. Minggu depan kalau datang lagi ke IMPA, kan sudah mulai tuh di rumah tuh. Kebiasaan baik itu nggak cukup dilakukan sekali. Itu harus dilakukan berulang kali. Yang sederhana aja. Selamat pagi. Ya, minggu depan kalau adik-adik datang ke sini, ada kakak pelayan di depan menyapa, selamat pagi. Balaslah sapaan itu. Selamat pagi kakak. Iya. Pernah nggak ada membalas salam seperti ini? Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi adik-adik. Kakaknya ulangi lagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Garing. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Jadi, kalau mau menyampaikan salam, sampaikan dengan lengkap. Ya. Selamat pagi, artinya di pagi itu kita sudah selamat dan kita mau membagikan selamat yang sudah kita dapat itu ke orang lain. Gitu ya. Jadi kalau dibilang selamat pagi adik-adik, pagi. Siapa yang nggak tahu itu masih pagi? Atau nanti pas pulang. Selamat siang adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, selamat melakukan firman Tuhan. Siang. Sampai yang nggak tahu kalau pulangnya kita sudah siang. Ya, mulai kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan yang baik tidak bisa hanya dilakukan 1-2 kali, tapi harus selalu dilakukan berulang-ulang. Ya. Karena itu juga yang dituliskan di kitab Amos, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Ya. Kemudian, itu yang di rumah, di sekolah. Nah, kalau di IHMPK di gereja apa ya kira-kira perbuatan apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebaikan-kebaikan di IHMPA apa misalnya? Tadi tuh contoh tadi Fidel and his gang. Apa yang mereka lakukan? Memuji Tuhan, ya, menyampaikan kesaksian pujian di hadapan Tuhan. Itu juga satu contoh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Contoh lain lagi, tadi Beatrice, ya. Beatrice minta tolong dong dibaca pembacaan firman Tuhannya hari ini. Ya. Mau. Jadi yang penting adik-adik itu mau dulu. Kalau adik-adik sudah mau dipakai Tuhan, Tuhan juga akan memperlengkapi. Seperti Amos kan, Amos itu siapa sih? Dia peternak loh. Tapi justru Tuhan mau pakai Amos untuk menyuarakan, mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat. Dari kehidupan mereka yang nggak benar, untuk menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang baik. Nah, pagi ini kita diajarkan lewat pembacaan untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Jadi adik-adik, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus itu bisa
dituntun kalau kita rajin membaca firman Tuhan. Di situ kita akan menemukan petunjuk dari Tuhan. Kita harus ngapain? Selain itu kita juga harus berdoa. Ya. Itu hubungan kita dengan Allah. Membaca firman Tuhan, berdoa, itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Nah, hubungan kita dengan Tuhan yang secara pribadi itu bisa nampak, bisa kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling dekat dengan orang tua di rumah. Kita mau dengar-dengaran. Ayo, sudah jamnya istirahat, besok pagi mau sekolah. Sikmah, gamenya di HP ini bagus, seru, lagi rame-rame nih. Sudah mulai dirubah. Apa yang orang tua kita katakan, kita dengarkan. Kita patuhi, kita ikuti. Ya, karena mama papa di rumah, kalau membatasi kita untuk main gadget, itu ada tujuannya. Satu, supaya mata kita nggak rusak juga, ya kan? Dan kita tidak menjadi kecanduan dengan gadget. Kalau adik-adik di sini nggak ada ya, semua dengar-dengaran semua, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, ya. Jadi adik-adik juga mau dengar-dengaran kepada orang tua. Kemudian contoh lain lagi, ya. Ini kakak ada gambar begini deh. Tadi tuh seperti ceritanya si cantik dan si ganteng. Nah, tapi ini ada dua anak laki-laki, ya, bermain, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, seperti tadi tuh ya, si cantik dan si ganteng ya. Kalau di gambar ini sama-sama lakinya. Tapi kalau dicerita kakak tadi itu yang satu cewek, satu cowok. Ya. Yang cowoknya jatuh, terus si ganteng jatuh dibantu sama si cantik. Ya. Begitu juga dengan gambar ini. Bisa kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi yang satu jatuh ditolong sama yang satunya lagi. Nah, kakak mau minta tolong dua adik yang ada di sini, ya. Minta tolong dua adik yang ada di sini untuk bercerita tentang gambar yang ada. Wah, adik siapa ini ya? Ya ampun, siapa? Namanya siapa? Namamu siapa? Oh iya, ayo kita cerita ya. Kita cerita tentang gambar ini. Nih, cerita gambar ini. Ada lagi? Dua adik lagi, ayo. Maju, sini. Minta tolong ceritakan gambar yang kakak punya. Nah, ini, adik kakak. Ini, pegang. Nah, coba ceritakan. Ini aku ditolong kakakku waktu aku terjatuh. Ya, gitu ya. Tepuk tangan untuk adik. Gambarnya. Nah, pintar. Ayo, coba tolong cerita. Ini gambar apa ya? Kira-kira gambar apa ya? Coba ceritakan ini gambar apa, Dek? Coba ceritakan gambar apa? Gambarnya dikasih lihat. Coba cerita. Kira-kira ini apa ya? Gambar apa ini ya? Gambar apa ini ya? Gambar apa ya? Gambar apa ini? Bunga. Oh, bunga. Nah, dia mau cuci tangan. Ya, yang dia ini mau cuci tangan. Terus dibantu, dikasih air. Nah, ini gambar ini menceritakan bahwa dia juga melakukan perbuatan yang baik. Ya, iya. Mau berbuat baik?
Iya, puji Tuhan. Satu lagi. Bisa kelihatan nggak Kak di sini Kak? Bisa ya? Di sini. Oh, kameranya di sana. Lihat, kameranya di sebelah sana. Coba ceritakan gambar ini. Ini gambar apa ya? Nangis ya? Nangis terus diapain? Dikasih tenang, jangan nangis, dihibur gitu ya. Iya. Jadi dia melakukan perbuatan yang baik. Mau melakukan perbuatan baik? Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Adik siapa ya? Kuat dong. Kuat sedikit namanya siapa? Samuel Luku. Satunya Pak, siapa Pak? Adriel. Satunya lagi. Mari sini adik. Adik coba lihat di kamera tuh. Berdiri sebelah sini deh. Lihat di kamera. Ya. Baik. Terima kasih adik-adik. 3 adik layan yang hadir di sini mewakili kita semua untuk mau berbuat baik. Tepuk tangan. Silakan. Ya, sudah boleh. Terima kasih. Dibawa gambarnya. Ya, bawa gambarnya. Ya. Mewakili adik-adik yang ada di sini maupun yang di rumah, ketiga adik tadi berjanji mau berbuat baik di hadapan Tuhan. Nah, untuk semuanya yang ada di rumah, yang ada di sini, menutup pemberitaan firman Tuhan, mari coba sama-sama buka dari Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat 11. Ada yang sudah menemukan? Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-11. Yuk, yang sudah dapat cepet-cepetan maju ke sini dibaca. Amsal pasal 20 ayat 11. Kalau sudah ketemu cepet-cepetan maju ke sini dibaca. Sekali lagi ya. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-11. Satu aja. Ya. Yuk dibaca. Yang keras supaya teman-teman yang di rumah juga dengar. Sebelas aja, satu aja, sudah cukup. Ya, terima kasih siapa? Janet. Terima kasih Janet sudah membaca dari Amsal pasal 20 ayat 11. Kakak-kakak pelayan minta tolong adik-adik yang tadi sudah maju di sini, tolong dicatat ya. Nanti kakak-kakak pelayan siapkan sesuatu untuk mereka. Biasanya dibagikan kapan, Kak? Reward itu kan ada ya, pemberian reward ya. Adik-adik ingat ya, kalau kakak-kakak pelayan lupa, adik-adik ingatkan. IHMPA tanggal 12 ya. IHMPA tanggal 12 saya sudah membaca firman Tuhan yang diminta dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. Ya. Saya juga sudah bercerita di depan. Saya sudah memuji Tuhan di depan. Saya sudah membaca firman Tuhan. Adik-adik ingat-ingat itu. Ingatkan kakak-kakak pelayan yang ada di sini. Dan yang baru dibaca oleh Janet tadi, Kak, yang baru dibaca oleh Janet tadi, itu jadi ayat hafalan untuk adik-adik di kelas AK dan AT ya.
ayat hafalan untuk adik-adik di kelas AK dan AT. Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-11. Jadi adik-adik, sekali lagi, hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus yang bisa kita lakukan dengan melakukan hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu harus kita lakukan berulang-ulang. Tidak bisa hanya 1 kali, 2 kali, cukup. Tapi harus dilakukan terus-menerus sehingga orang lain juga melihat bahwa kasih sayang Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersaat teduh. Ya. Baik adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 267. Silakan Kak. Ya, baik adik-adik, kita mau berdoa syafaat, lipat tangan, tutup mata. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali lewat Nabi Amos untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Dalam rangka hari ulang tahun GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo yang ke-49, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi sukacita bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Madura. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan dan kami boleh membagikan kepada sesama kami. Dan itu sudah dilaksanakan minggu lalu di tanggal 5 Juni.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Dan bersama dengan Dewan PA dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian, kami juga akan mengumpulkan beberapa perlengkapan kebutuhan sekolah. Tuhan mau menggerakkan hati orang tua kami untuk mau berbagi sebagai wujud pernyataan cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami yang akan kami bagikan juga kepada teman-teman kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan kegiatan Aku Suka Membagi ini boleh Tuhan berkati sehingga sama-sama kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau juga memberkati kami semua yang boleh hadir di ruangan ini bersama dengan kakak-kakak pelayan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami terus melayani Engkau bersama dengan jemaat-Mu yang masih kecil ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Eka, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan pengasihan-Mu mampu memulihkan kembali kesehatan Bapak Pendeta. Kami juga mau menyerahkan teman-teman kami, orang tua kami, kakak-kakak pelayan kami yang mungkin juga berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Kiranya Engkau memulihkan mereka semua yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah kasih sayang Tuhan boleh senantiasa memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai untuk memulihkan kesehatan mereka semua. Tak lupa Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang bersuka cita karena Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi usia. Biarlah di tengah sukacita yang mereka rasakan, mereka juga mau berbagi kasih dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gerejamu, GPIB Bethesda Sidoarjo yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-49. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap pelayanan kesaksian yang dilakukan oleh jemaat-Mu, dan itu juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Sukacita yang dirasakan boleh dinikmati juga oleh mereka yang berada di sekeliling kami. Tuhan Yesus, bangsa kami tercinta Indonesia, kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang di pusat sampai yang di daerah, di RT RW tempat kami tinggal. Engkau memberikan hikmat bijaksana sorgawi, sehingga setiap keputusan yang diambil itu juga boleh membawa kebaikan semata. Teristimewa Tuhan, di saat-saat ini meskipun pandemi sudah mulai melandai, tapi belumlah dinyatakan sebagai endemi. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Karena itulah bentuk kasih sayang kami kepada sesama. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk boleh menjalani hari-hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang biarlah lambat laun kami juga boleh kembali memperoleh kebaikan hanya daripada-Mu saja. Ya Tuhan, inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu.
Nah, Pak Panca, tadi kita telah berdoa, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan ya Kak ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca dasar ayat persembahan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Dibaca secara bersama-sama ya adik-adik. Tawarik ada di perjanjian lama atau baru ya Kak? Ada di perjanjian lama ya adik-adik. 1 Tawarik ada di perjanjian lama. 1 Tawarik 16. Kita akan membacanya bersama-sama. Yang sudah ketemu bisa angkat tangan. Yang di Zoom, kita akan membaca dari 1 Tawarik 16 ayat 29, tapi kita akan menunggu teman-teman kita ya. Siapa yang masih belum menemukan ayatnya? Bisa minta tolong ke kakak ya. Yang di Zoom yang belum ketemu bisa minta tolong mamanya, kakaknya, atau Bapaknya ya. 1 Tawarik 16. Udah ketemu semua? Yang udah ketemu bisa angkat tangan. Yang sebelah sini belum ketemu. 1 Tawarik 16. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita mau membaca dasar ayat persembahan bersama-sama. Sudah? Sudah ketemu semua nih Kak kayaknya. Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya terlebih dahulu. Kakak minta tolong buat adik Olita untuk membawakan kantong persembahan. Bisa maju ke depan. Ayo bisa maju sini. Stop dulu. Pelan-pelan. Di sini. Adik-adik udah siap persembahannya semua? Oke, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 217 di padanya.
Adik-adik, kita akan berdoa persembahan. Mohon minta tolong untuk sikapnya yang baik. Kita akan berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada mama bapak kami, dan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa memberikan persembahan pada ibadah kali ini ya Tuhan. Tolong berkati persembahan yang telah kami berikan, semoga berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk melebarkan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati juga untuk keluarga kami, mama bapak kami, dan tangan-tangan yang telah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Ke sana. Ya, kasih. Ke sana. Kasih ya. Adik-adik bisa duduk kembali. Selanjutnya kakak akan membacakan warta PA. Adik-adik, untuk pengumpulan aktivitas untuk kelas AK dan AP terakhir pada tanggal 15 Juni seperti yang di layar depan ya, yang adik-adik lihat. Untuk data pengumpulannya 15 Juni, dan untuk pengumpulannya bisa dikandung mas dengan format nama, sektor, kelas TK, kelas AK atau AP. Kalau dilanjutnya bisa silakan diberikan. Untuk yang kelas TK dan balita ada di layar ya adik-adik, bisa dilihat. Untuk pengumpulannya nanti pada tanggal 15 Juni 2022 di WhatsApp kelas dengan format nama, sektor, kelas balita atau kelas TK. Untuk itu lebih lanjutnya bisa hubungi Kak Dimas. Oke adik-adik, kakak mau mengingatkan untuk ada ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan tanggal 19 Juni 2022. Untuk minggu depan kita akan ibadah melalui channel YouTube Pelkat PA BPB Bethesda. Tayangnya jam 6 pagi. Jadi minggu depan kita akan bertemu lewat apa? Lewat YouTube. Nah, adik-adik, kakak juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 12 Juni sampai 19 Juni. Tuhan Yesus memberkati kalian di usia yang baru. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Penatua Jenny Riwu atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Kak Sisil dan Kak Sulis yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada teman kita adik Beatrice yang sudah membacakan firman Tuhan pada ibadat kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada adik Olita dan adik Aurel yang sudah membawakan persembahan. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah memberikan kesaksian pujian tadi yang di depan. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, baik offline maupun secara online. Terima kasih kepada Kak Ica. Terima kasih juga kepada Kak Fanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, adik-adik dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Tria 202. Ayo berdiri adik-adik. Yang di Zoom bisa berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Ayo ya, berdiri, kita suruh nyanyi di depan ya. Nah, ini adik-adik yang berdiri nggak berdiri.
kita mau pulang, kita nyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Oke. Puji Tuhan, jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jadilah saksi dalam dunia, juru selamat penebus hanya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak di pagi ini. Ingatlah akan pesan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama tadi. Ya, kasih Allah hendaknya dinyatakan dalam hubungan kita dengan sesama. Untuk itu angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus, akan tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.